dengan kurang ajarnya bersama kawan-kawannya, bersama panitia membuat perlombaan siapa baca surat Al-Ikhlas dapat sebotol minuman keras, siapa membaca surat Ad-Duha dapat sebotol minuman keras. Kurang ajar, dia hina Al-Quran saudara. Ini nggak boleh dibiarkan saudara. Saudara jangan diam. Makanya saya gembira kemarin saudara, di mana sejumlah laskar FPI dan beberapa ormas lainnya langsung bergerak, kepung rumahnya, seret orangnya, pengacara bergerak, desek aparat, tangkap saudara. Dan kemarin 4 orang sudah ditangkap saudara. Enggak cukup, semua panitia yang punya pabriknya, yang mengusulkannya, yang melakukannya, siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, tangkap semuanya. Coba malu sih, ini jangan malu. Yang penting balance ya kan? Yang penting balance. Nah, mau bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2. Ariel mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. A2. Kamu teh. Apa? Kenapa? Mana temennya mana? Enggak. Kami cinta di umur. Pokoknya temennya mana? Cinta di umur. Temennya. Iya, temennya pesan. Mau apa? Temennya mau apa? Boleh pesan-pesan. Boleh pesan kakak. Silakan. Oke. Kamu teh. Thank you so much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba il-a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama di tempat ini bersama para habaib kita, para alim ulama kita, para kiai, para guru kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dan kita juga baru saja memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi satu kesempatan yang sangat bagus, yang sangat baik. Karena itu kita sampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu. Mudah-mudahan para panitia dan semua pihak yang telah ikut membantu diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini, ada orang tua kita yaitu Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Munawir Asli, begitu juga ada akhina Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga ada Kiai Haji Buya Abdul Majid, dan begitu juga para habaib yang hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal
alamin. Ahiba'il kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap umat manusia. Sebagaimana juga Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang luar biasa, yang memiliki akhlak sangat mulia, sangat agung. Saking mulia dan saking agungnya diberikan ikrar pernyataan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai satu kesaksian syahadatun ilahiyah, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun salihah, sebagai suri tauladan untuk umatnya. Allah nyatakan, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan jangan lupa ahiba'il kiram, bahwa Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa misi penyempurnaan akhlak. Nabi sendiri yang menyatakan dalam hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Nabi sendiri yang menyampaikan kepada kita kalau beliau itu diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk penyempurnaan kemuliaan akhlak. Artinya, saudara, bahwa semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, baik yang berkaitan dengan akidah maupun berkenaan dengan syariat, saudara, semuanya ditujukan untuk penyempurnaan akhlak, saudara. Kenapa kita diharamkan berdukun? Kenapa kita diharamkan mempelajari ilmu sihir apalagi menggunakannya? Kenapa kita diharamkan untuk mempersekutukan Allah? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan? Daripada minuman keras, perjudian, perzinahan, korupsi, dan aneka ragam kemunkaran lainnya. Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, saudara? Tidak lain dan tidak bukan supaya akhlak kita mulia. Akhlak. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa sih sebetulnya bapak revolusi akhlak di dunia? Bapak revolusi akhlak di dunia yang telah membawa umat Islam minad dzulumati ilan nur, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, maraknya aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan, kejahatan di dunia ini, khususnya di negeri kita tercinta, tidak lain dan tidak bukan karena terjadi krisis akhlak. Orang kalau punya akhlak, saudara, yang baik, nggak bakal mereka korupsi, nggak bakal mereka menindas rakyat, nggak bakal mereka berbuat zalim, enggak. Nah sekarang ini kenapa banyak orang yang korupsi, saudara? So mau-maunya mereka merampok uang negara. Kenapa sekarang di mana-mana maksiat merajalela?
saudara? Karena terjadi krisis akhlak. Nah, di antara krisis akhlak apa itu, saudara? Hilangnya rasa malu. Hati-hati Pak, Bu ya. Rasa malu itu penting. Dengan adanya rasa malu, saudara, kita bisa terbentengi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Tapi kalau sudah tidak punya malu, bahaya. Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau, saudara? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya malu, kerjakan saja apa yang kau mau. Masya Allah. Jadi malu ini penting. Nabi yang sampaikan, kalau ente udah nggak punya malu, kerjain aja apa yang ente mau. Artinya apa, saudara? Orang kalau udah nggak punya malu, apa aja dia berani kerjain. Orang kalau udah nggak punya malu, saudara, mau nenggak minuman keras, mau mabok, mau berzinah, saudara, mau telanjang lagi di jalanan, mau pamer aurat, saudara, dia udah nggak punya rasa malu. Kenapa sekarang banyak orang yang korupsi, saudara? Bahkan udah korupsi masih cengar-cengir, saudara, merasa kayak nggak ada dosa karena tidak punya malu. Maka itu wajib kita menumbuh suburkan sifat malu dalam diri kita, insya Allah. Kan Nabi bilang, saudara, bahwa al-haya syu'batun minal iman, saudara, bahwa sifat malu itu salah satu bagian penting keimanan, saudara. Dengan malu kita nggak berani sembarangan berbuat maksiat. Dengan malu kita nggak berani sembarangan meninggalkan kewajiban. Dengan malu nggak mungkin, saudara, maksiat itu merajalela. Nah sekarang kita lihat di sekitar kita, saudara. Nah sekarang ini orang berani buat panggung, laki melaki ciuman di atas panggung, saudara. Udah nggak ada malu. Merajalela di mana-mana, saudara. Udah nggak ada malu. Laki sama laki, perempuan sama perempuan melakukan hubungan yang haram, saudara. Tidak punya malu. Termasuk kemarin kejadian, saudara, ada seorang boti ikut dalam satu acara, saudara. Nah, kemudian ingin memasarkan minuman keras, khamar, saudara, dengan kurang ajarnya bersama kawan-kawannya, bersama panitia, membuat perlombaan. Siapa baca surat Al-Ikhlas dapat sebotol minuman keras. Siapa membaca surat Ad-Duha dapat sebotol minuman keras. Kurang ajar. Dia hina Al-Quran, saudara. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Udah nggak ada rasa malu. Di mana-mana seenaknya orang berbuat maksiat. Dan kalau ada kejadian begitu, umat jangan diam, saudara. Bergerak, saudara. Jangan diam. Makanya saya gembira kemarin, saudara, di mana sejumlah laskar FPI dan beberapa ormas lainnya langsung bergerak, kepung rumahnya, seret orangnya, pengacara bergerak, desek aparat, tangkap, saudara. Dan kemarin 4 orang sudah ditangkap, saudara. Enggak cukup, semua panitia yang punya pabriknya, yang mengusulkannya, yang melakukannya, siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut, tangkap semuanya. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Apa Anda rela Al-Quran dihina? Rela surat Al-Ikhlas dihina? Rela surat Ad-Duha dihina? Rela tidak? Siap bela Al-Quran? Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan diam. Begitu dikepung, saudara, dicari orangnya, ternyata boti. Kurang ajar, saudara. Udah boti menghina Al-Quran, jahanam, saudara. Nah, saudara, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan. Apa kata beliau? Man aqama nafsahu maqamat tuhmati. Barang siapa yang memposisikan dirinya dalam posisi tertuduh atau dituduh, saudara, maka fala yalumanna, jangan sekali-kali dia mencaci maki, mencerca, saudara, man yu'ithu dzanna bih, orang yang curiga atau menuduh dia, saudara. Artinya apa? Kalau kita nggak mau dituduh jelek,
jangan posisikan kita di tempat jelek. Orang nggak mau dituduh sebagai penjudi, jangan main di kasino. Betul, betul. Kalau dia main di kasino terus orang curiga dia judi, jangan salahin yang curiga. Ente yang salah, kenapa main di kasino? Betul tidak? Kalau tidak mau dituduh berzina, jangan main di sarang dongdot. Tahu dongdot nggak? Paham, paham. Tempat pelacuran, tahu pelacuran. Kap oleh polisi. Rakyat nggak ngerti illegal logging. Illegal logging, jogging apa sih? Orang umumin aja maling kayu. Betul, betul. Sebut aja maling kayu, merampok hutan di Indonesia, ditangkap sebut maling, 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 maling. Setuju gak? Setuju gak? Jadi jangan diubah dengan bahasa yang halus, jangan. Kasih mereka itu saudara, karena taubih itu bagian daripada syariat. Taubih maksudnya ahlul ma'asi. Ahlul maksiat itu mesti ditaubih, diberikan julukan yang jelek, diberikan sebutan yang jelek, saudara, diberikan status yang jelek supaya orang nggak mau berada di status tersebut. Nah maka itu saudara, kalau tadi orang katakan Habib kok kasar, bukan kasar saudara, memang istilah-istilah jelek harus diberikan kepada pelaku maksiat. Saudara setuju tidak? Ini di Indonesia enggak, dibalik. Pelacur kupu-kupu malam, maling disebut illegal logging saudara. Giliran kiai disebut teroris. Ini terbalik. Kiai kasih julukan yang bagus-bagus saudara. Nabi sendiri menjuluki kiai dengan julukan yang bagus. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Lihat. Sekarang enggak, kiai dianggap teroris saudara. Enggak sampai di situ, sekarang mulai ada yang menghina kiai-kiai pesantren. Di pesantren para cium tangan kiai, apa dibilang? Kiai disembah, kiai dipertuhankan. Apa saudara? Kalau anda enggak santri cium tangan sama kiai, itu urusan anda. Tapi jangan anda terus menuduh kalau kiai itu disembah sama santri. Enggak begitu. Cium tangan itu saudara, sekalipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi dari kalangan ahlus sunnah adalah adab etika yang punya dalil. Saudara, jangan seenaknya. Udah gitu santri kerja bakti di pesantren, saudara. Nah, kerja bakti, ngangkat ember, saudara, oper-operan semen, mau ngecor, saudara. Apa disebut sekarang? Itu perbudakan di dalam pesantren. Itu penindasan, itu penjajahan, kurang ajar. Saya mau tanya yang hadir di sini, ini yang hadir di sini pernah ada gak yang masuk pesantren? Ayo jawab, ada gak dulu yang masuk pesantren? Ada tidak? Nah pada saat anda cium tangan kepada kiai di pesantren, apa anda nyembah kiai? Apa anda mempertuhan kiai? Enggak saudara, baik. Kalau anda di pesantren kerja bakti bersama kiai, senang tidak? Ada yang merasa dijajah? Ada yang merasa ditindas? Enggak ada saudara. Jadi kalau anda buka medsos, ada yang tuduh-tuduh kiai seperti itu, kurang ajar, biadab, nggak punya akhlak kepada kiai saudara. Ini baru kemarin lagi nih saudara, ada meme disebar-sebar saudara. Orang dia sebagai apa namanya oposisi, mengkritik pemerintah, sok berani, sok hebat, apa dia bilang saudara? Dia katakan di Indonesia banyak kiai, banyak santri, banyak pesantren, tapi tidak ada yang berani memfatwakan hukum mati para koruptor. Ada apa gerangan dengan kiai dan santri? Makanya ngaji. Siapa bilang ulama nggak keras terhadap koruptor? Betul, betul. Di beberapa mimbar kita ajak umat Islam, ayo tolong pemerintah, koruptor hukum mati, hukum mati. Jadi kalau ada yang ngomong begitu pakai bikin meme, lu gak pernah ngaji, so pinter saudara. Kalau ente anti korupsi, lawan korupsinya, nggak usah hina kiai sama santri. Betul, betul. Ada urusan apa dia hina kiai sama santri saudara? Mau so hebat, mau so benar saudara. Ada lagi saudara, mantan Menko, dulu jadi Menko saudara, ngomongnya kayak sang bener. Apa dia bilang saudara? Dia bilang sekarang nggak ada lagi
ormas-ormas Islam yang nahi munkar. Kan FPI lu yang bubarin. Nah dia yang bubarin FPI saudara dulu nahi munkar, betul? Pokok sekarang ngomong, sekarang nggak ada lagi pala lu bomenyan. Wah sekarang ngeritik pemerintah, jangan percaya yang begini saudara. Ini ngeritik pemerintah karena nggak kebagian kue. Besok kalau jadi pejabat kebagian kue, justru jadi iblis lagi dia, betul? Betul. Makanya hati-hati saudara, sekarang ini banyak pahlawan kesiangan, sok berani, sok hebat, memprovokasi masyarakat untuk bikin kerusuhan. Ya, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib mengkritik pemerintah manakala keputusannya tidak benar. Wajib. Nah, tapi kita ulama habaib bukan provokator yang seenaknya didorong-dorong untuk bikin kerusuhan. Tidak, saudara. Nah kalau sekarang mereka protes, wah protes ini, protes itu, sepertinya ingin memperbaiki negara. Begitu Al-Quran dihina, mereka diam. Begitu surat Al-Ikhlas dihina, mereka diam. Begitu ada acara LGBT di mana-mana, mereka diam. Apa yang kau perjuangkan? Kalau agama dihina, kau diam. Giliran perutmu bermasalah, kau teriak. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu saya mau tanya nih semua nih yang sering ngaji nih, sering ikutin ceramah. Banyak gak ulama di mimbar sudah mengkritik? Banyak tidak? Banyak tidak yang bicara tegas? Banyak tidak? Banyak tidak yang nahi munkar? Banyak tidak? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan yang tadi saudara. Jadi tadi pejabat nanya, Beb gimana? Saya dituduh boti. Nah ini bagaimana nih? Supaya saya nggak dituduh boti. Saya bawakan tuh tadi ucap Sayyidina Umar. Saya sampaikan Sayyidina Umar, kalau kita nggak mau dituduh, jangan memposisikan diri di tempat yang kita bisa dituduh. Dan jangan berperilaku yang kita bisa dituduh. Kalau Anda tidak mau dituduh boti, jangan bergaul dengan boti. Kalau ente duduk dengan boti, bercanda dengan boti, bikin acara bersama boti, orang curiga ente boti. Wajar tidak? Wajar tidak? Ente nggak mau disebut boti, tapi ngomongnya, Habib, bagaimana ya? Saya dituduh boti. Saya mau tahu kalau nanyanya begitu, bagaimana? Wajar gak dituduh boti? Habib, saya dituduh boti, saya nggak rela, demi Allah saya nggak boti. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada jenderal saudara, nggak mau dituduh boti, jalannya begini, ketemu prajurit, hai. Kacau tidak? Kacau tidak? Jenderal itu mesti tegas. Nih besok ada upacara nih, HUT RI yang ke-81. Betul? Bu Jenderal atau Kolonel menyiapkan pasukan. Siap! Gerak! Tegas gak? Tegas gak? Semua prajurit ikut saudara. Satu jenderal maju lagi. Siap, gerak. Kira-kira pasukan bagaimana? Siap apa bubar? Siap apa bubar? Pasukan bilang jenderal encong. Sekarang nih kita mau memperingati kemerdekaan RI ke-81. Saudara, arti merdeka itu bukan sekedar merdeka dari penjajahan Belanda, saudara. Tapi arti sebenarnya merdeka, kita merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan hawa nafsu, saudara. Merdekakan diri kita dari maksiat, merdekakan dari kemunkaran, merdekakan dari kejahatan. Indonesia harus merdeka dari korupsi, merdeka dari merdeka dari narkoba, merdeka dari segala bentuk maksiat. Kalau sudah dibersihkan Indonesia dari segala maksiat, baru itu namanya kita Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang bagaimana kita memerdeka di mana-mana? Korupsi nggak kira-kira, saudara. Satu jaksa aja korupsinya baru yang ketahuan 76 kilo emas. Saya mau tanya di sini, lu ada yang punya emas segitu gak? Lu bini lu dibagi emas gak? 7 kilo? 76 kilo? Bini kita pakai 76 kilo nggak bisa bangun.
Korupsi 76 kilo itu baru satu kasus dan itu baru satu orang. Belum yang lain yang belum ketahuan. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, tadi nih kiai kita singgung-singgung MBG, saudara. MBG programnya bagus-bagus saja, cuman korupsinya nggak kira-kira. Korupsi nggak kira-kira, ketua BGN korupsi sehari 1 miliar, gile loh. Sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, setahun 2 tahun, agi gile loh, madi kipe loh. Kacau tidak? Kacau tidak? Sampai triliun-triliunan dikorupsi. Gue mau tanya nih sama orang Pondok Gede, lu pernah lihat duit 1 triliun nggak? Jujur, pernah gak? Kesian banget tuh. Jujur, lu pernah lihat duit 1 triliun? Pernah? Pernah? Betul. Sama. Gue juga kayak lu, tampang kita kan tampang 100.000. Sama dah. 1 triliun tuh 1 triliun. Ya Allah, kalau beli bakso Pondok Gede kelelep. Jangan-jangan 10 meter kali tingginya tuh bakso. Kacau tidak? Orang nyari kerja susah, betul. Sekolah mahal, betul. BPJS gak jelas nasibnya, betul. MBG keracunan, betul. Tahu-tahu dikorupsi sebegitu gilanya. Saya mau tanya, gila tidak? Gelo tidak? Gendeng tidak? Anda ridho atau tidak? Masya Allah, ini yang begini nggak boleh dibiarkan. Yuk, song-song. HUT kemerdekaan RI ke-81. Mari kita merdekakan Indonesia dari korupsi, dari narkoba, dari segala bentuk maksiat. Setuju? Akbar. Ada yang protes. Habib, tadi Habib ngomong katanya orang korupsi mesti dihukum mati. Dalilnya mana Habib? Wah, lu mau dalil gak? Mau dalil? Kapan? Kapan? Udah malam. Kapan? Sekarang juga. Udah Ki Munawir di antara yang jelasin. Anu udah capek. Ngomong udah ngos-ngosan. Lanjut. Lanjut. Saudara. Mencuri seekor kambing saja, saudara. Kambing yang seger, yang gede, yang harga 3, 4, 5 juta, saudara. Itu sudah mesti dipotong tangan. Mesti dipotong tangan, saudara. Apalagi yang korupsi miliaran sampai triliunan. Saya usul dihukum mati. Nah dalilnya apa Habib? Nggak usah repot-repot cari dalil. Yuk kita lihat nih, nih kita pakai akal lagi nih. Saudara, nyolong kambing 4 juta potong tangan. Kenapa potong tangan? Saya tanya, orang nyolong kambing nyolongnya pakai apa? Pakai apa? Pakai tangan, potong tangannya. Tapi kalau orang nyolong 1 triliun pakai apa? Ayo, pakai apa? Pakai tangan apa otak? Tangan apa otak? Otaknya di mana? Kepala, potong kepalanya saudara. Setuju? Takbir. Terus ada yang nanya lagi, Habib, tapi anggota DPR nggak setuju potong tangan. Ya jelas nggak setuju, banyak koruptor. Lu mau nanya hukum potong tangan, maling, budak juga dia nggak setuju. Kalau mau nanya hukum potong tangan, tanya ulama, tanya kiai, tanya habaib, yang lurus, yang nggak korupsi, tanya. Banyak yang setuju, saudara. Ini kita tanya memaling, lu setuju gak hukum potong tangan? Sampai budak, sampai lindung bebulu, nggak bakal dia setuju. Lu orang Betawi paham gak lindung bebulu? Alhamdulillah, gue pikir di sini bukan Betawi lagi. Bukan, kalau saya udah ceramah ke Sumatera kemana, saudara, apalagi ke Kalimantan, ngomong lindung bebulu, nggak bakal ngerti. Saudara, bukan begitu aja. Saya punya kawan namanya Ustadz Edi Mulyadi, saudara, baru nyebut IKN ibu kota tuh yang dibangun sama Jokowi, saudara, tempat jin buang anak, ditangkep. Dibilang menghina Kalimantan, tempat jin buang anak. Di Betawi nih dulu, nih di Betawi kita kalau ketemu orang bilang, lu dari mana? Dari Ancol. Wah, tempat jin buang anak tuh. Betul? Betul? Ada yang tersinggung nggak? Nggak ada. Tempat jin buang anak tuh maksudnya tempatnya jauh, tempatnya terpencil,
tersinggung. Saya punya teman di penjara berapa lama Ustaz Sobri? Edi Mulyadi di penjara setahun sampai 2 tahun. Cuman gara-gara ngomong tempat jin buang anak. Gila Jokowi. Orang ngomong tempat jin buang anak, saudara, di penjara sampai setahun lebih. Lu sih milih Jokowi lu. Ini dia nih, milih Jokowi lu tobat dah. Dulu kita bilangin, dari dulu Kiai kita bilangin hati-hati Jokowi pendusta, pembohong. Dari waktu saya di Mekah, saudara. Dari Mekah saya karang lagu, judulnya Si Raja Bohong. Saudara, buat Jokowi, nggak ada yang percaya. Habib Rizik fitnah, Habib Rizik bohong. Sekarang baru pada ngaku bahwa Jokowi si Raja Bohong. Lu baru bangun tidur. Betul, betul. Baru bangun tidur. Yang kemarin ikut menikmati, saudara. Kemarin ikut menikmati sama Jokowi. Ulama ditangkap dia girang. Ormas Islam dibubarin dia girang, saudara. Wow, girangnya luar biasa. Begitu dia yang kena, diperiksa polisi, baru dia marah-marah. Kurang ajar ini, Jokowi tidak melindungi saya. Rasain. Betul, betul. Makanya kalau sekarang mereka lagi ditangkepin, kita nggak usah sok ikut campur, jangan. Saya ditanya, Habib, ini udah banyak demonstrasi, mana nih FPI kok belum demonstrasi nih, Habib? Habib kok belum turun-turun? Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang melulu? Besok kayak gitu biar lu ngundang gua lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Saya jawab singkat, lu nggak usah ikut campur. Kenapa saya nggak turun? Ini anjing lagi ribut. Serigala sama serigala lagi berkelahi. Buaya sama buaya lagi cangkrem-cangkreman. Jangan, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, ambil kopi, pakai singkong rebus, minum, tonton yang enak. Betul. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. 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 Terus nanya lagi, jadi Habib turunnya kapan? Tunggu dulu. Serigala sama serigala lagi ribut, kita tonton. Betul. Ntar kan yang satu kalah, mati. Betul. Yang satu luka. Betul. Nah yang luka kita matiin, selesai. Pusing-pusing amat, buang tenaga. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Enggak usah khawatir. Ulama, kiai, saudara nggak bakal meninggalkan umat. Enggak. Umat ditindas, kita nggak peduli. Tetap kita akan melakukan protes, kritik, saudara, apapun kebijakan pemerintah yang menindas rakyat, apalagi yang bertentangan dengan syariat. Nggak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat kita biarkan, nggak boleh. Seperti tadi itu yang saya ingatkan, saudara. Nah, ada ayat Al-Quran dihina, jangan diam. Itu mesti bergerak. Setuju tidak? Setuju tidak? Ingat dulu kita bikin aksi 212. Ingat tidak? Ingat tidak? Buat apa tuh dulu? Bela Al-Quran. Nah sekarang Al-Quran mau dihina lagi. Oh kita hadepin, saudara. Jangan mundur. Nah udah, sekarang masih ingat gak aksi 212? Ingat. Ingat aksi bela Islam, ingat. Betul. Tal Habib Muhammad, sini Habib Muhammad dengan Habib Hussein berdiri. Coba bagi mic. Iya, mic panitia musik cukup mic-nya. Kasih Habib Muhammad. Rame-rame kita bawakan aksi bela Islam. Setuju gak? Setuju gak? Biar semangat lagi kita bangkit bela Islam. Setuju? Setuju? Ayo silakan Habib Hussein berdiri. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu. Nah ini yang belakangnya Habib Hussein bin Anis As-Segaf, ini juga saya punya menantu. Jadi sengaja saya ikut bawa biar mereka ikut, yaitu berinteraksi dengan habaib, dengan kiai, dengan ulama, dengan umat, supaya tahu beginilah dakwah mertuanya. Alhamdulillah. Lu ketawa dibilang mertua, tapi jujur tuh mantu nih mertua, mudahan mana umur saya 16 tahun. Kalau bacanya dari kanan ke kiri, lu nggak percaya? Tulis 61, bacanya dari kanan ke kiri, berapa? Tuh umur gue tuh. Masya Allah. Ya baik, ayo rame-rame bawakan aksi bela Islam semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baiklah ya ikhwan. Akhirnya sebelum saya akhiri, saya mengundang semua masyarakat Pondok Gede. Boleh? Insya Allah tanggal 24 Agustus bertepatan dengan 11 Rabiul Awal, hari Senin malam Selasa, 10 hari lagi kita akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Markas Syariat Petamburan. Di mana? Di Petamburan. Pagi buat ibu-ibu dari jam 8 pagi sampai 12 khusus perempuan. Malamnya buat laki-laki. Nah jadi sekali lagi malam tidak ada perempuan. Malam khusus laki-laki. Siap datang tidak? Siap tidak? Betul. Nah saudara ingat tanggal berapa? 24 Agustus. Nah, buat bapak-bapak pagi atau malam? Buat ibu-ibu pagi. Hari apa tuh? Senin. Di mana? Di mana? Catat, Petamburan, bukan Petempuran. Jangan salah paham. Habib kok ngomong begitu jangan ketawa dulu. Sebab ada jenderal salah baca. Dia bacanya Petempuran. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kerahkan pasukan, dia turunkan panser, bawa senjata. Rumah saya di Petamburan dikepung. Dia pikir Petempuran. Nah, tahu orangnya. Nyari saya nggak ketemu. Saudara banner saya yang diturunin. Ya, Jenderal Bariho. Kacau tidak? Kacau tidak?
Sekarang diangkat jadi kepala staf kepresidenan. Ye, pantas saja. Saudara Presiden Prabowo ngomongnya suka ngawur, suka salah. Kenapa? Ini gara-gara begini. Penasehatnya baliho. Kacau tidak? Makanya saya udah minta sama Bapak Presiden kalau pidatonya mau bagus, nggak salah lagi. Orang-orang keblinger kayak Jenderal Baliho pecat. Setuju gak? Setuju gak? Dia datang ke Petamburan, saudara, bawa panser, bawa senjata, bawa pasukan, dikepung itu Petamburan. Dia pikir pertempuran. Nah, padahal namanya Petamburan. Makanya sekali lagi saya tanya, besok acara kita di mana? Di mana? Petamburan atau pertempuran? Alhamdulillah. Berani datang ke Petamburan? Betul. Ntar kalau ada Jenderal Baliho bagaimana? Bagaimana? Wah, cakep orang Manduk Gede. Lawan. Sekarang lu bilang lawan. Giliran gua dikepung lu ngumpet. Ya udah, mudah-mudahan Allah satukan kita semua. Amin. Allah berikan kemenangan sama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu undangan. Jangan lupa besok tuh para habaib, para kiai se-Jakarta, se-Jabodetabek, semua kita undang. Wabil khusus pengurus FPI dan Laskar, Batik, Jawara. Saudara semuanya kita undang untuk ikut menjaga acara. Jawara siap datang? Takbir. Nah begitu dong Jawara. Kalau Jawara takbir, Allahu Akbar. Ini bukan Jawara nih. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Betul? Kalau Jawara takbir, Allahu Akbar. Kalau takbir itu Jawaria. Nah di sini Jawara siap datang. Laskar siap datang. Semua pemuda siap datang. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Merdeka Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.